Sahabat, kembali lagi bersama saya di Love Message, kabar sukacita yang Tuhan berikan di setiap harinya untuk kita. Hari ini saya ingin berbicara tentang kamu adalah milik Tuhan. Di 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Salah satu kelemahan banyak anak remaja adalah menganggap dirinya itu hanya untuk milik sendiri, bukan untuk milik Tuhan. Mungkin mereka melakukan kegiatan rohani, kegiatan ke gereja, merenungkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, itu hanya sebuah rutinitas yang harus dilakukan di setiap hari Minggu atau hari-hari lain. Bahkan tidak sedikit juga anak-anak remaja selalu mengikuti namanya cell group atau apapun dengan istilah sekarang komsel. Itu hanya mereka lakukan hanya untuk melakukan rutinitas. Yang penting mereka sudah kelihatan rohani, yang terpenting mereka sudah mendengarkan firman Tuhan. Tetapi kalau mereka melakukan itu tidak dengan tulus, dengan tidak kesadaran diri, atau tidak benar-benar mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu semuanya kegiatan-kegiatan rohani itu hanyalah sia-sia di diri kita dan di mata Tuhan. Kalau kita sadar kita milik Tuhan, pasti kita selalu berusaha untuk bisa menyenangkan hati Tuhan dan bukan untuk menyenangkan hati manusia. Orang yang menganggap hidupnya hanya milik sendiri, selalu dia melakukan sesuai dengan keinginannya, bukan kehendak Bapaknya. Dari mana kita mengetahui kita memiliki diri kita sendiri? Contohnya paling mudah sahabat adalah pada saat kita bermain sosial media. Seringkali kita mementingkan ego kita. Pada saat orang meminta bantuan kita seringkali cuek. Seringkali kita tidak peduli. Seringkali kita tidak menyadari bahwa orang lain butuh bantuan kita. Dan contoh kedua adalah pada saat kita melakukan hobi kita. Seringkali kita buta dengan hobi kita, seringkali kita terbuang waktu kita dengan sia-sia pada waktu kita melakukan kesenangan hobi kita sahabat. Dari situlah kita bisa tahu sahabat, kita ini miliknya Tuhan atau miliknya sendiri. Dengan dua contoh hal ini dari media sosial dan hobi itu sangat kelihatan sahabat. Kita bisa menyadari kita ini milik Tuhan atau kita ini milik diri kita sendiri. Kalau kita melakukan apapun, kita harus bisa menghadiri Tuhan dalam hidup kita. Dalam mengunggah foto, dalam mengunggah video, mungkin kelihatannya rohani, tapi sahabat, kita harus tahu dari hal sepele itu akan bisa menjadi berkat buat semua orang sahabat. Mungkin kelihatan rohani, tapi kita harus belajar taat dan setia. Taat itu tidak mudah. Dari hal kecil pun itu bisa menjadi dampak yang baik setiap orang yang melihatnya. Kalau kita milik Tuhan, berarti media sosial kita, hobi kita salurkan juga harus jadi milik Tuhan. Harus Tuhanlah yang menjadi komando dalam hidup kita. Harus Tuhanlah yang menjadi pemimpin dalam hidup kita. Saya percaya kalau Tuhan hadir dalam hidup kita, kalau Tuhan menjadi pemilik hidup kita, pada saat kita menulis sesuatu, saya percaya Tuhan akan menuntun, Tuhan akan menggerakkan tangan kita, apa yang harus kita tulis, apa yang harus kita lakukan, hobi apa yang harus kita teruskan, apa yang harus kita perbuat sahabat. Kalau Tuhan hadir dalam hidup kita. Coba pertimbangkan, apakah ini bisa menjadi berkat buat semua orang, atau hanya cuma sebuah kesenangan yang semata-mata hanya membuang waktu kita, membuang energi kita, hanya mengurus pikiran kita. Kita harus renungkan mulai dari sekarang. Ingat sahabat, kepentingan kita itu juga adalah kepentingan Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengambil alih kehidupan kita. Semua sosial media kita itu harus diambil alih oleh Tuhan. Semua hobi kita, semua media sosial kita, semua apapun itu harus diambil alih oleh Tuhan. Biarlah Tuhan menjadi pemimpin kita. Saya percaya kalau kita menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mengarahkan yang salah, tetapi selalu mengarahkan untuk menuju kebaikan. Pesan saya adalah, kalau kita milik Tuhan, berarti sosial media kita, hobi kita, pekerjaan kita, hubungan kita, itu semua harus kita serahkan kepada Tuhan. Demikian video yang saya sampaikan. Sampai ketemu di video selanjutnya. God bless you.